Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proses bisnis dalam kerangka e-commerce. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dania Febri Antika, NIM 2018-11149. Yang kedua ada Linda Intansari dengan NIM 2018-11179. Kemudian ada Umdatu Zakiah dengan NIM 2018-11180. Yang keempat ada Dian Ayu Pratiwi dengan NIM 2018-11183. Kemudian ada Ivana Lusadia dengan NIM 2018-11210. Dan yang terakhir ada Diah Nova Yulian dengan NIM 2018-11214. Kemajuan dalam bidang e-commerce tentunya telah mempermudah kita dalam melakukan transaksi jual beli, terlebih lagi pada saat pandemi seperti saat ini. Ketika mobilitas masyarakat dibatasi, salah satu cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah dengan memanfaatkan e-commerce. Dikutip dari jetcommerce.co.id, jumlah peningkatan transaksi jual beli di e-commerce yang paling signifikan terjadi pada produk kesehatan dan kecantikan. Oleh sebab itu, kelompok 3 yang mendapat tema tentang proses bisnis dalam kerangka e-commerce akan membahas salah satu e-commerce kecantikan terbesar di Indonesia, yaitu Sosiola. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Linda Intansari. Saya Linda Intansari, saya akan melanjutkan presentasi dari Dania. Sebelum kita membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada Sosiola, terlebih dahulu kita mengenal apa itu Sosiola. Dan di sini saya akan membahas mengenai profil Sosiola. Jika berbicara tentang situs platform e-commerce kecantikan, tentunya kita langsung mengingat nama Sosiola. Sosiola merupakan perusahaan e-commerce khusus menjual produk-produk kecantikan mulai dari skincare, kosmetik, body care hingga perfume. Sosiola didirikan pada tahun 2015 oleh Christianti Indiana Christopher Madian dan John Raschid dengan tujuan untuk memudahkan wanita Indonesia dalam berbelanja produk make up dan kecantikan. Sosiola sendiri berada di bawah PT Sosiabella Indonesia, di mana mereka bekerja sama lebih dari 140 brand untuk memuaskan para pelanggan dalam berbelanja. Situs Sosiola dapat diakses melalui www.sosiola.com atau melalui aplikasi Socio by Sosiola, di mana aplikasi ini adalah kerjasama antara Sosiola dengan beauty journal untuk memuaskan para pelanggan. Sosiola pun membuka store offline yang didirikan dan diberi nama Sosiola Store. Diharapkan dengan dibukanya toko offline ini akan membuat pengalaman berbelanja pelanggan lebih mudah dan menyenangkan. Proses bisnis Sosiola pun tidak jauh berbeda dengan e-commerce lainnya, dengan melakukan promosi melalui berbagai media, mulai dari media elektronik, media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, ataupun melalui website. Kemudian, untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, Sosiola juga bergabung ke platform belanja seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Metode pembayaran yang digunakan Sosiola pun sudah cukup lengkap, mulai dari transfer bank, dompet digital, debit hingga credit card, sehingga pelanggan bisa memilih sesuai kebutuhan. Kemudian permasalahan yang terjadi pada Sosiola ini akan dibahas oleh Umdatu Zakiah. Saya Umdatu Zakiah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Linda Intansari, yaitu permasalahan yang dihadapi. Proses bisnis yang dilakukan di Sosiola dimulai dari proses pengiriman informasi kepada pelanggan melalui iklan, yaitu berupa informasi produk yang dijual. Kemudian, pembeli yang telah mengidentifikasi kebutuhannya akan memilih dari beberapa alternatif yang ada dengan mengacu pada informasi yang telah dibagikan oleh Sosiola sebagai penjual. Setelah menemukan barang yang sesuai dengan kebutuhan, pembeli akan melakukan pembelian. Setelah pembelian pun proses bisnis belum berakhir.
berakhir. Masih ada tahap selanjutnya yang kita sebut sebagai tahap purna jual, di mana pembeli akan mengevaluasi produk yang telah dibeli dan akan melakukan feedback kepada penjual. Dalam menjalankan proses bisnisnya, Sosiola bukannya tanpa kendala. Banyak pelanggan yang mengeluhkan beberapa hal, diantaranya 1. Kendala distribusi. Masalah distribusi yang dialami Sosiola diantaranya adalah jasa ekspedisi yang terbatas, sehingga hal tersebut banyak dikeluhkan oleh para pelanggan Sosiola. Jasa ekspedisi yang tersedia hanya JNE, SAP Express, Leon Parcel, Carly, Wahana, dan Genio. Jika dibandingkan dengan e-commerce lain, tentunya jumlah tersebut terlalu sedikit. Yang kedua yaitu kendala layanan. Kendala layanan yang dimaksud di sini ialah layanan purna jual, di mana customer service Sosiola tidak melayani pelanggan selama 24 jam, melainkan hanya hari Senin hingga Jumat, serta hanya di jam kerja saja, yaitu jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Hal tersebut tentunya membuat konsumen yang ingin segera mendapatkan respon dari customer service terkait transaksi di Sosiola harus menunggu, dan bisa saja hal tersebut mempengaruhi minat konsumen untuk purchase di e-commerce tersebut. Saya Dian akan melanjutkan presentasi dari Datos, yaitu tentang proses bisnis e-commerce. Pada tabel di samping dapat dijelaskan bahwa untuk memulai sebuah rangkaian bisnis dapat diawali dengan menggunakan internet sebagai sarana dari berkomunikasi untuk individu, kelompok, orang maupun perusahaan yang ingin menawarkan produk atau jasa mereka. Dalam pihak konsumen, sebagai buyer atau calon pembeli, internet menawarkan sebuah akses yang luas dan gratis kepada perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dalam internet atau dunia maya tersebut. Selanjutnya adalah dalam proses bisnis e-commerce secara garis besar terdiri dari 3. Yang pertama yaitu information sharing. Terdapat 2 prinsip dalam information sharing tersebut, yaitu prinsip penjual dan prinsip pembeli. Dan yang kedua adalah pemesanan produk atau jasa. Suatu proses pembelian dapat dikategorikan dengan sah, benar, dan aman jika dua pihak yang bertransaksi melakukan suatu kegiatan untuk membuat perjanjian tertentu. Dan yang ketiga adalah mendistribusikan produk kepada konsumen. Proses terakhir setelah transaksi selesai dan produk didistribusikan kepada konsumen adalah kegiatan purna jual dijalankan. Saya Vanul Sadia akan melanjutkan presentasi dari Dian Ayu Pratiwi tentang pembahasan dan penyelesaian masalah terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh konsumen Sosiola. Yang pertama, permasalahan terkait distribusi. Distribusi merupakan proses bisnis yang ketiga. Dalam kasus Sosiola, untuk mengatasi masalah keterbatasan jasa pengiriman dan jumlah lonjakan pengiriman, Sosiola bekerja sama dengan pihak ketiga, perusahaan layanan logistik. Karena ukuran barang yang dikirim relatif kecil pada Sosiola, maka dalam sekali perjalanan dapat memuat banyak barang yang langsung dikirim dalam sekali perjalanan kurir. Sosiola menggunakan jasa pengiriman red carpet logistik atau RCL. Jadi yang pertama, permasalahan terkait dengan distribusi. Sosiola mengatasinya dengan yang pertama, menambah jumlah ekspedisi. Sosiola bekerja sama dengan pihak ketiga, perusahaan layanan logistik. Sosiola juga berusaha dalam sekali perjalanan kurir ekspedisi dapat langsung memuat banyak barang dengan cara memilih ukuran barang yang relatif kecil. Jadi dapat langsung dikirim dalam sekali perjalanan kurir. Selain itu, untuk meningkatkan kepuasan konsumen, Sosiola memberikan promo gratis ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan jaminan cepat dan aman. Kemudian juga memberikan jaminan pengembalian produk dengan mudah dan gratis biaya kirimnya. Yang kedua, permasalahan terkait layanan. Respon secara cepat dan bisa memberikan penjelasan pada konsumen dengan cara yang informatif, memberikan kemudahan dalam bertransaksi,
yaitu di mana metode dan proses transaksi yang ada di Sosiola cukup mudah dan tidak merumitkan konsumen. Namun sebaiknya Sosiola melakukan perbaikan terkait waktu pelayanan customer service-nya dengan menambah jam layanan. Jadi yang kedua, permasalahan terkait dengan layanan, Sosiola mengatasinya dengan memberikan kualitas pelayanan melalui online dengan customer service atau admin di toko online dengan memberikan respon secara cepat dan juga memberikan penjelasan dengan cara yang informatif kepada konsumen. Sosiola juga memberikan kemudahan dalam bertransaksi karena Sosiola sendiri sudah bekerja sama dengan platform-platform e-money dan berbagai bank. Selain kualitas layanan dan kemudahan bertransaksi, Sosiola juga membuat websitenya untuk selalu up to date dengan selalu menampilkan produk apa saja yang sedang diskon. Kesimpulan, permasalahan yang dihadapi, proses bisnis yang dilakukan di Sosiola dimulai dari proses pengiriman informasi kepada pelanggan melalui iklan, yaitu berupa informasi produk yang dijual. Proses bisnis dalam kerangka e-commerce dalam aktivitas bisnis sistem dalam e-commerce melalui sebuah tahapan-tahapan aktivitas tertentu yang biasa disebut dengan proses bisnis. Sama halnya dengan aktivitas bisnis yang ada dalam konvensional. Hal yang perlu diwaspadai atau diperhatikan yaitu penjual harus mempunyai pusat basis data atau corporate database yang berisi sebuah informasi tentang produk dan jasa perusahaan serta semua rekaman tentang interaksi antara penjual dan pembeli baik dalam formal ataupun dalam bentuk informal yang terjadi. Sosiola menekankan pentingnya menciptakan hubungan baik dengan brand owner dan distributor resmi untuk memudahkan. Untuk mengatasi masalah layanan Sosiola, memberikan kualitas pelayanan melalui online dengan customer service atau admin toko online memberikan respon secara cepat dan bisa memberikan penjelasan pada konsumen dengan cara yang informatif. Memberikan kemudahan dalam bertransaksi yaitu di mana metode dan proses transaksi yang ada di Sosiola cukup mudah dan tidak merumitkan konsumen.